Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Walau keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat belajar ya. Pastinya dong, harus. Nah, kita akan belajar apa ya kira-kira? Tadi sudah ditampilkan gambaran luar angkasa pada malam hari di bumi kita. Nah, ada yang tahu tidak? Apa saja ya yang ada di luar angkasa? Pastinya pada penasaran kan? Apa ya kira-kira jawabannya? Mau tahu jawabannya? Yuk, simak video selanjutnya. Baik anak-anak, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang yang ada di luar angkasa loh, yaitu galaksi. Apa itu galaksi? Berikut cuplikannya. Galaksi, kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, dan benda langit lainnya. Benda-benda ini membentuk pulau-pulau di luar angkasa, serta galaksi memiliki sebuah inti yang terdiri dari bintang-bintang yang biasanya sudah berumur tua dengan jarak yang berdekatan. Siapa ya kira-kira ilmuwan penemu galaksi? Yuk kita cari jawabannya. Yap, seorang penemu tersebut adalah astronom William Herschel. Ia mengamati bintang-bintang dan menemukan bentuk galaksi pada tahun 1780. Ia merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa beberapa objek yang tampak di langit pada malam hari kemungkinan adalah galaksi lain yang sangat jauh dari tata bintang kita. Teori Herschel dapat dibuktikan kebenarannya oleh Edwin Hubble, ilmuwan asal Amerika. Pada tahun 1929, ia mengemukakan asal-usul alam semesta. Ia mengamati galaksi-galaksi jauh dan mengatakan bahwa galaksi-galaksi tersebut menjauhi kita dengan cara tertentu yang teratur. Wah, hebat-hebat ya anak-anak para penemu tersebut. Nah, selanjutnya nih, apa saja sih kira-kira ciri-ciri dari galaksi tersebut? Yuk, kita cari jawabannya bersama-sama. Ciri-ciri galaksi. Yang pertama, sumber cahaya berasal dari galaksi itu sendiri, bukan dari cahaya pantulan. Yang kedua, antara galaksi satu dengan yang lain memiliki jarak jutaan tahun cahaya. Yang ketiga, galaksi-galaksi lainnya terlihat berada di luar galaksi Bima Sakti. Yang keempat, galaksi memiliki bentuk tertentu seperti elips, spiral, dan bentuk tidak beraturan. Nah, tadi disebutkan ada macam-macam bentuk dari galaksi itu sendiri. Mari kita pelajari selanjutnya. Menurut ilmuwan asal Amerika yaitu Edwin Hubble, galaksi mempunyai macam-macam jenisnya loh. Berikut penampakannya. Untuk bentuk galaksi, pertama kita bahas terlebih dahulu adalah galaksi elips. Yuk simak video selanjutnya. Galaksi elips, galaksi ini mengandung sedikit materi antar bintang. Dan anggota dari galaksi ini adalah bintang-bintang yang sudah tua. Galaksi ini merupakan 2/3 galaksi yang tampak menonjol di langit. Ciri-ciri galaksi elips. Yang pertama, bentuk elips hanya tampak dari samping, namun bentuk secara keseluruhan belum diketahui. Yang kedua, bentuk yang termasuk ke dalam kelompok ini hanya bentuk bundar hingga bentuk bola papat. Yang ketiga, sedikit mengandung materi antar bintang. Yang keempat, tidak ada nebula. Yang kelima, ukurannya sulit untuk ditentukan. Contoh galaksi elips.
Ada M32, M49, M59. Selanjutnya ada M110 atau Dwarf Galaxy, Object Hawk atau Ring Galaxy, NGC 5866 Lenticular Galaxy. Bentuk galaksi lainnya yang akan kita bahas yaitu galaksi spiral. Galaksi spiral merupakan salah satu bentuk galaksi yang paling dikenal semua orang, yang mempunyai bagian yang disebut dengan bullseye dan halo. Bullseye ialah segala pusat galaksi yang berbentuk menonjol dan merupakan bagian terpadat, sedangkan halo merupakan bagian lengan galaksi spiral. Bintang yang terdapat di dalam galaksi merupakan bintang tua dan muda. Bintang tua terdapat di gugus bola yang menyebar dan menyelimuti galaksi. Gugus inilah yang membentuk halo atau lengan bersama bintang-bintang lain yang di luar dari letak galaksi. Sedangkan bintang muda ini diselimuti oleh materi antar bintang atau materi pembentuk bintang tersebut. Ciri-ciri galaksi spiral. Yang pertama berbentuk spiral. Yang kedua mempunyai inti atau pusat yang berbentuk roda atau batang. Yang ketiga mempunyai selubung bulat yang membungkus pusat di mana selubung ini terdiri dari bintang dan gugusannya. Yang keempat mempunyai lengan spiral yang mengelilingi pusat pada daerah khatulistiwa. Yang kelima mempunyai kecepatan rotasi yang tinggi. Yang keenam mempunyai bullseye dan halo. Contoh galaksi spiral, ada galaksi Bima Sakti, galaksi Black Eye, galaksi Andromeda, galaksi Ursa Major, galaksi Whirlpool M51, galaksi Triangulum M33. Bentuk-bentuk galaksi. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah irregular. Galaksi irregular, yakni sebuah galaksi yang tidak beraturan dan tidak simetris, bentuknya juga tidak mempunyai bentuk khusus. Galaksi ini banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu. Jenis galaksi irregular terbagi menjadi dua, irregular pertama dan irregular kedua. Irregular pertama terdiri dari bintang kelas O, B, dan nebula yang terang. Terdapat banyak gugus bintang, nebula gas, dan bintang yang sangat besar. Juga terdapat bintang tua dan muda. Irregular yang kedua, yaitu tidak tampak adanya gugus bintang yang dapat dipisahkan dari galaksi sehingga menampakkan susunan yang tak berbentuk atau amorfus. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri galaksi irregular. Yang pertama, bentuknya tidak simetris. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk khusus. Yang ketiga, letaknya berdekatan dengan Bima Sakti. Yang keempat, banyak mengandung materi antar bintang. Contoh galaksi irregular yaitu awan Magellan. Wah, luar biasa ya anak-anak. Adanya penemuan galaksi ini memungkinkan ada tata surya lainnya. Berarti bukan kita satu-satunya ya anak-anak. Di alam semesta ini masih banyak yang belum kita ketahui. Nah, sebenarnya penemuan galaksi oleh Hubble sebelumnya berbentuk bunga mawar. Nah, dan memancarkan warna merah. Artinya benda-benda angkasa di galaksi tersebut memancarkan frekuensi. Perlu dicatat bahwa teori ini baru ditemukan pada tahun 1929 atau 1929. Nah, padahal jauh sebelum itu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, antara 70 sampai 1473 Masehi, Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 sampai dengan 634 Masehi melalui Al-Quran telah mengabarkan hal ini. Dalam Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 37 dengan bunyi فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Dan juga dalam Quran surat Al-Hijr juz 14 surat 15 ayat 16. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا
وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Serta Quran Surat Al-Furqan Juz 19 Surah 25 ayat 61. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. Ya Allah, Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dibuktikannya oleh para ilmuwan, ternyata sudah ditemukan dalam Al-Quran dan sudah dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Dan mulai dari hal yang terkecil, bahkan yang terbesar seperti yang ada di luar angkasa, sudah dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana perinciannya dan juga hal terbesar lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan adanya yang ada di alam semesta ini, patutnya kita syukuri dan perlu kita pahami dengan baik agar kita amalkan pada seluruh umat manusia atau hambanya. Nah, sudah di akhir pembelajaran nih. Jangan sedih ya. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Demikianlah pembelajaran mengenai galaksi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan anak-anak semuanya. Ibu ucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.